bagaimana kemudian keterlibatan Ibunda Hovifah di dalam proses korupsi dana hibah. Meskipun dalam pernyataan mantan Ketua DPRD ini, dia tidak akan mendahului yang namanya KPK, dan kita lihat saja bagaimana kemudian nanti kesaksian dari Gubernur Jawa Timur ini. Hai korban ghosting, ternyata yang namanya pujian dan disampaikan orang lain tidak berarti semuanya adalah baik. Karena kadang kalimat-kalimat yang kemudian memuji terhadap diri kita, kadang justru ada makna di balik tersebut. Sama ketika kekasih kita bilang, "Mas, kamu terlalu baik, mending cari cewek lain aja." Ini kan sama gitu, padahal maksudnya ya putus aja. Padahal maksudnya ya saya gak mau hidup sama kamu. Kan itu gitu. Jadi pujian-pujian itu tidak selama berarti baik, tidak selamanya berarti baik. Kadang justru di sanalah ada makna-makna tersirat yang tidak bisa disampaikan secara frontal. Hal ini sama ketika kemudian ada berbagai macam pujian-pujian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada orang-orang tertentu atau kepada elit-elit tertentu. Tidak selamanya kalimat pujiannya menjadi bermakna indah gitu. Justru malah menjadi petaka. Kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden Prabowo ini sempat memuja yang namanya Bapak Presiden Jokowi. Di acara Gerindra, beliau pernah berteriak dengan lantang dan gagah berani, "Hidup Jokowi." Sali Marco, unadu. Hidup Jokowi! Tepuk tangannya kurang semangat. Tapi kemudian kita lihat bahwa akhir-akhir ini, sekarang ini Bapak Presiden Jokowi ini diterpa dengan berbagai macam isu gitu. Mulai dari isu remeh-temeh ijazah sampai beliau harus sakit. Yang kalau kita lihat sekarang nggak ada tuh dokter dari kepresidenan yang bisa menyembuhkan penyakit alergi biasa Jokowi. Sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Sampai beliau harus merayakan ulang tahun dengan alergi ini yang nggak sembuh gitu. Kok bisa? Nggak mampu sampai gitu. Sehingga kalau kita lihat ada berbagai macam hal yang kemudian ketika dipuji, justru peristiwa-peristiwa setelah itu tuh ada peristiwa-peristiwa lain yang malah tidak menyenangkan. Tapi ini bukan berarti bahwa pujian Prabowo bermakna dalam satu posisi akhirnya menjadi satu nasib yang negatif. Gak berarti begitu. Cuma ada kebetulan-kebetulannya gitu. Kita lihat juga beliau ini juga pernah memuji Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ketika acara Hari Buruh Internasional, beliau menyampaikan sambutan, kemudian di sana menyebutkan tentang orang-orang yang kemudian hadir dan dihormati. Salah satunya adalah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Beliau mengatakan, wah ini kayaknya agak diganti-ganti nih. Karena sama-sama punya nama Prabowo gitu. Dan kita lihat sekarang gitu. Ternyata ada berbagai macam isu-isu yang kemudian dilemparkan kepada Bapak Listio Sigit bahwa beliau sudah seharusnya pensiun dan sudah seharusnya diganti. Karena kalau dari kebiasaan yang kemudian ada di luar lingkup kepolisian, biasanya tuh jabatan-jabatan kepolisiannya, kepala Kapolri ini, jabatan tertingginya ini, ya paling 2 tahun, 4 tahun gitu kan, ini sudah mulai diganti. Nah, posisi Bapak Listio Sigit Prabowo ini kan sudah 4 tahun. Jadi memang sudah seharusnya ada penyegaran, ada pergantian. Bahkan isu yang kemudian dilemparkan bukan hanya pergantian, nama-nama calonnya sudah disiapkan. Kok bisa gitu? Ada semacam isu yang kemudian melemparkan nama tentang siapa pengganti Bapak Listio Sigit ini kepada Bapak Presiden Prabowo. Meskipun pada akhirnya ya itu tetap adalah kewenangan, itu adalah tetap keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan hal ini, isu ini sudah dibantah oleh istana bahwa sampai hari ini Bapak Kapolri Sigit masih bekerja dan tidak ada itu isu-isu atau desas-desus untuk kemudian sedang penjaringan nama-nama calon Kapolri baru. Gak ada katanya. Ini kan hanya korelasi gitu yang kemudian ditemukan titik benang merahnya.
sekarang ini sudah 4 tahun, ya kira-kira rasa-rasanya habis ini akan digantilah, kan gitu kemudiannya. Sederhananya gitu kan, tapi dijelaskan secara rinci, dijelaskan secara jelas bahwa sebenarnya Bapak Listio Sigit ini harusnya sudah diganti hari ini gitu. Jadi ketika Bapak Sigit diberikan pujian bahwa beliau tidak akan diganti, ternyata hari ini sudah ada banyak isu yang kemudian menerpa beliau segera diganti. Dan yang terakhir kita pernah lihat juga dan pernah mendengar juga pujian yang disampaikan kepada Ibunda Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang tiba-tiba mendukung Bapak Presiden Prabowo dalam Pilpres. Wah, ini kita lihat nih gitu, bahwa Prabowo pernah disuruh oleh Bapak Jokowi untuk kemudian bertemu dengan Khofifah dan membahas soal politik di Jawa Timur gitu, tentang suaranya nanti bagi Bapak Presiden Prabowo. Dan ternyata bagus Ibunda Khofifah ini. Wah, dipuji bagus gitu. Sekarang kita lihat bagaimana kemudian setelah beliau jadi gubernur, ya meskipun nggak ngapa-ngapain tapi kita gak bahas itu. Hari ini beliau diterpa dengan satu isu masalah klasik yang nggak pernah selesai. Apa? Dana hibah. Kita tahu gitu bahwa dana hibah ini sampai sekarang nggak selesai di Jawa Timur untuk kemudian diperiksa dan menetapkan berbagai macam tersangka baru yang terlibat di dalam korupsi dana hibah ini. Sehingga kita menunggu seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya. Kalau dulu ketika mau Pilpres tiba-tiba ada korupsi dana hibah mencuat, nah setelah Pilpres mau berlangsung tiba-tiba hilang tanpa kabar. Sekarang kembali mencuat lagi, Khofifahnya yang nggak ada. Jadi gara-gara persoalan klasik ini, gara-gara persoalan permasalahan yang nggak selesai-selesai ini, Kak Khofifah ini, Ibunda Khofifah ini sampai harus melaksanakan tagar kabur aja dulu. Padahal tagarnya ini sudah selesai lama gitu. Hanya karena Ibunda Khofifah dalam satu posisi beliau dipanggil KPK untuk kemudian menjadi saksi di dalam berbagai macam proses korupsi dana hibah, tapi ternyata beliau sedang cuti dan pergi ke luar negeri untuk wisuda anaknya. Ini satu kebetulan yang memang kayaknya pas nih momennya gitu. Jadi KPK itu mungkin nggak tahu gitu jadwal Ibunda Khofifah gitu kan nggak mikirin kan mau Ibunda Khofifah wisuda atau apa, nggak mikirin gitu. Sehingga ketika kemudian ini bisa bersamaan, ini dalam satu posisi dia pengen bilang gitu, ayo Ibunda Khofifah kabur dulu ya ke luar negeri supaya mempersiapkan berbagai macam argumentasi ketika balik lagi. Ada satu hal kondisi yang kemudian perlu diselesaikan. Kadang kan kita perlu mengulur waktu lebih lama. Bukan karena kita ini ingin kabur, tapi ingin mempersiapkan dan menyeting. Seperti apa nanti. Karena kalau kemudian kita lihat sebenarnya dari berbagai macam korupsi dana hibah ini, kayaknya memang ada berbagai macam praduga yang muncul bahwa Ibunda Khofifah juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan dalam berbagai macam penjelasan yang ada, salah satunya berasal dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menyampaikan bahwa ada satu surat yang kemudian diberikan oleh Gubernur Jawa Timur dan ini mengubah alokasi dana hibah. Yang awalnya dana hibah ini diberikan kepada yayasan atau lembaga A misalnya, ini berubah dengan adanya surat itu kepada lembaga B. Penjelasan tentang itu. Sehingga ini bisa menjadi salah satu bukti kuat tentang bagaimana kemudian keterlibatan Ibunda Khofifah di dalam proses korupsi dana hibah. Meskipun dalam pernyataan mantan Ketua DPRD ini dia tidak akan mendahului yang namanya KPK, dan kita lihat saja bagaimana kemudian nanti kesaksian dari Gubernur Jawa Timur ini. Karena kalau dilihat dari berbagai macam sejarah yang ada, penggeledahan kantor Gubernur Jawa Timur itu sudah dilakukan berjam-jam. Tapi pemeriksaan kepada Gubernur Jawa Timur, kepada orangnya, ini belum sampai sekarang. Sehingga nanti dalam satu posisi bisa saja Ibunda Khofifah akan dipanggil sebagai saksi tapi keluar sebagai tersangka. Karena kekorek gitu, kelihatan berbagai macam hal yang kemudian akhirnya menjadi masalah. Makanya sekarang mangkir dulu dari panggilan KPK supaya agenda sitingnya bagus. Sehingga dari berbagai macam proses-proses ini ada berbagai macam waktu yang bisa dipersiapkan. Meskipun ya kita tahu yang namanya orang tua ya wajib-wajib saja dan sah-sah saja menghadiri anaknya yang sedang melaksanakan wisuda, tapi dalam satu posisi ketika ini bersamaan dan ditabrakkan, ada satu pesan khusus yang kemudian ingin disampaikan
seolah-olah dalam posisi Bunda Hoifah ini sedang tertekan. Itu kan yang kemudian ingin disampaikan kepada halayak publik, agar kasus korupsi dan hibah semakin terang seperti apa dan bagaimana, sehingga ke depan tidak akan terjadi hal-hal demikian lagi. Karena mau bagaimanapun penanggung jawab tertinggi di satu daerah adalah kepalanya, adalah gubernurnya, maka ketika terjadi korupsi yang perlu diperiksa adalah kepalanya. Kalau Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa ikan busuk dari kepalanya, sudah dipastikan ketika ada korupsi, kepalanya juga terlibat. Pilihannya adalah tentang apakah dia akan aman bersama kekuasaan, atau justru kekuasaan menilainya dengan normatif, karena pada akhirnya semuanya diserahkan kepada penegak hukum. Ini yang kemudian bagus di era Bapak Presiden Prabowo Subianto. Cawe-cawe dan intervensinya ini tidak terlalu kuat, sehingga semuanya berjalan dengan cukup normatif. Maka kita akan melihat bagaimana kemudian nanti kesaksian Ibunda Hoifah saat hadir di Indonesia, karena sampai sekarang dari berbagai macam korupsi dana hibah yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini, Ibunda Hoifah belum pernah dipanggil sebagai saksi untuk kemudian dimintai keterangan, meskipun berbagai macam orang-orang yang selama ini sudah menjadi tersangka, bahkan sudah sampai bayar uang-uang kerugian negara, ini Ibunda Hoifah tak kunjung juga dipanggil. Kita berharap ke depan korupsi-korupsi ini semakin hilang dan penegakan hukumnya berjalan dengan lancar, maka pada saat itu semua hak yang menjadi milik negara, semua hak yang menjadi milik masyarakat sampai pada tangan-tangan mereka, sampai pada mereka semua, dan tidak ada satupun yang kemudian dialihkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.